Selanjutnya saya akan menjelaskan uji korelasi. Yang pertama buka program SPSS, kemudian klik variable Q, kemudian di noun pada baris pertama ketik reset, pada baris kedua ketik motivasi, pada baris ketiga ketik prestasi belajar. Sini tanda memori. Biarkan saja di bagian desimal ada semuanya menjadi 0. Kemudian di bagian label untuk baris pertama ketik responden, baris kedua ketik motivasi, baris ketiga ketik prestasi belajar. Kemudian pada kolom user pada baris pertama klik nominal, baris kedua dan ketiga original, kemudian klik data view. Pada kolom responden masukkan nama responden, begitupun di motivasi dan prestasi belajar. Ini saya rasa biarkan saja karena tidak bisa diubah. Kemudian klik analyze, klik correlate, kemudian klik view correlate. Masukkan motivasi dan prestasi belajar ke variabel. Kemudian pada correlation, contain person, kemudian di test of significance, pilih ke pilot, kemudian klik option. Pada statistik, pilih mean dan standard deviation. Pada missing class, pilih except cases pares. Kemudian klik continue, kemudian tekan OK. Nah, akan tampak output hasil seperti ini. Tabel deskriptif ini dapat dianalisis. Dari tabel ini menunjukkan bahwa responden penelitian ada 10 yang dinyatakan dalam N. Nilai rata-rata motivasi setiap responden adalah 30,00 dan rata-rata prestasi belajar setiap responden adalah 40,00. Untuk menafsir angka korelasi perhitungan, jika dilihat dari hasil perhitungan, maka korelasi antara variabel motivasi dengan prestasi belajar menunjukkan angka sebesar 0,422. Angka ini menunjukkan adanya korelasi yang sedang atau cukup dan searah. Ini berarti jika variabel motivasi tinggi, maka variabel prestasi belajar akan semakin tinggi pula. Untuk menentukan signifikansi hasil korelasi, untuk mengetahui apakah angka korelasi tersebut signifikan atau tidak, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan hipotesis. H. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar. H. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar. Patokan pengambilan keputusan. Jika probabilitas atau signifikansi lebih kecil dari 0,05, hubungan kedua variabel signifikan. Jika probabilitas atau signifikansi lebih besar dari 0,05, hubungan kedua variabel tidak signifikan. Keputusan, lihat angka probabilitas. Hubungan antar variabel motivasi dengan prestasi belajar adalah sebesar 0,225. Angka probabilitas 0,0225 lebih besar dari 0,05, maka hubungan kedua variabel tersebut tidak signifikan.
Untuk menandakan keputusan uji hipotesis, untuk mengambil keputusannya, kita lakukan uji hipotesis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan hipotesis. A. Sebagaimana sebelumnya, terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar. Sedangkan hal tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar. Kriteria uji hipotesis, jika probabilitas atau signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya H ditolak dan H diterima, sedangkan jika probabilitas atau signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya H diterima dan H ditolak. Angka probabilitas dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,225, lebih besar dari 0,05, maka H diterima dan H ditolak, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar.